Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Ekonomi Syariah dengan berjudul Ekonomi Islam untuk Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Julfaqori JS.PD.M.SEI. Baik, yang selanjutnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Eka Prasetya dari manajemen A dengan nomor NIM 2313081. Baik, yang selanjutnya di sini ada 4 pembahasan topik yang saya bahas. Yang pertama ada perkembangan COVID-19 di Indonesia, yang kedua ada solusi sistem ekonomi Islam bagi Indonesia di masa pandemi COVID-19, yang ketiga ada dampak positif dari merger syariah menjadi basis syariah untuk masyarakat, yang keempat ada apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada kita mulai pembahasan yang pertama, perkembangan COVID-19 di Indonesia. COVID-19 itu apa sih? Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang sebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Perkembangan COVID-19 di Indonesia. Perkembangan kasus positif COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Kasus COVID-19 harian di Indonesia catatkan rekor baru bertambah 56.757 dalam sehari. Dikarenakan COVID-19 terus meningkat, Indonesia melakukan peraturan umum untuk menurunkan kasus COVID-19 seperti PPKM darurat, PPKM level 4, dan WFH. Dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah, banyak sekali hal-hal yang terganggu seperti pekerjaan, ekonomi, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Di sini ada kurva COVID-19 di Indonesia, tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Ini diambil pada Juni tanggal 11 2021 dengan kasus aktif 106.315 kasus aktif. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu yang saya bahas adalah solusi sistem ekonomi Islam bagi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam pertama ada penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyaluran dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerimanya atau mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Bajnas masih jauh dari harapan. Realisasi zakat di akhir tahun 2018 tercatat hanya 8,1 triliun rupiah, padahal potensinya mencapai 252 triliun rupiah. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan, diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul ma'al untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai unit pengumpul zakat atau UPZ di bawah koordinasi organisasi pengelolaan zakat OPZ. Baik, yang kedua ada penguatan wakaf uang, baik yang dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked suku. Perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagai untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf atau RSW khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah sakit isolasi wakaf atau RIW, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya.
Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini sering kali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan, relaksasi perbankan syariah, dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit atau pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjamannya tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk atau skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam pendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah dapat membiayai usaha nano di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta, maupun BUMN atau BUMD. Yang kedua, pinjaman langsung tanpa margin, baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan swasta atau BUMN atau BUMD kepada karyawan atau mitranya seperti pengemudi ojek online, di mana dananya dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR atau pos lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN atau BUMD maupun perusahaan swasta. Baik, yang kelima, selain dari sektor perbankan syariah dan qardul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin, perjuang di jalan Allah atau fisabilillah, atau orang yang berhutang atau qorimin. Baik, yang keenam adalah pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di samping komersial finance termasuk pengembangan marketplace untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi. Baik, selanjutnya yang ketiga, dampak positif dari merger syariah menjadi BSI syariah untuk masyarakat. Baik, yang pertama, manfaatnya untuk bank. Merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, sehingga visi BSI menjadi top 10 Global Islamic Bank. Semakin menjadi lengkap, selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Selanjutnya, bagi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah. Mengingat rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah
untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Baik, yang selanjutnya, menurut Anda apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Menurut saya, sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan sistem perekonomian di Indonesia sudah bukan embrio lagi dan bisa diperbaiki, dan juga salah satu penyangga sistem perekonomian nasional. Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menjadi faktor kekuatan bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia menjadi market bagi bisnis di bidang ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Untuk segitu, saya Andika Eka Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.